Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang terhormat, selamat pagi. Sekarang kita meneruskan lagi membicarakan tentang hal cinta atau mahabbah yang terpaku terhunjam dalam hati tiap-tiap orang sufi, orang yang telah membersihkan jiwanya supaya lebih dekat dia kepada Tuhan. Ibaratnya kalau kita pergi ke kaca besar yang ada di hadapan kamar kita, kalau kaca itu kotor atau berkabut, hendaklah dibersihkan lebih dulu kotorannya itu atau kabutnya itu, sehingga jernih. Apabila telah jernih, jelas muka kita kelihatan di dalamnya. Maka kalau sekiranya kacanya sendiri kotor, berdebu, berkabut, terhalanglah kita untuk melihat apa hakikat yang sebenarnya daripada diri itu. Dan lebih celaka lagi kalau kabut itu terjadi di balik di sebelah sana, sehingga tidak dapat kita menggosok, dia berkabut juga. Sebagai kalau kita naik kapal udara, itu kerahnya, plastiknya 2 tingkat. Yang sebelah kita bisa kita hapus dengan tangan sehingga bersih, tapi masih kotor juga karena yang sebelah lagi belum dapat kita capai dengan tangan kita. Maka usaha kita ialah untuk menjelaskan mahabbah antara kita dengan Tuhan, membersihkan halangan, rintangan yang menghambat kelihatannya kekurangan-kekurangan kita di dalam menghadap Tuhan itu. Kalau sekiranya misalnya saja dengan sesama manusia, bagaimanapun cintanya kita kepada seseorang, kalau mata kita kerut, kalau mulut kita busuk, tentu saja tidak sanggup kita mendekati. Yang kita dekati itu jauh daripada kita. Dilihat bukan dia yang salah, kita yang salah. Ini pembersihan. Sebab itu maka sekarang kita masuk kepada yang ke-9. Dulu baru 8, yaitu memandang banyak walaupun sedikit kita punya kesalahan, dan memandang sedikit walaupun banyak ketaatan kita. Ini yang ke-9, kita punya penutup dulu, lalu kita janjikan akan masuk kepada yang ke-9. Yang ke-8 itulah dia. At-tasi'u, yang ke-9, mu'anaqatul ta'ah wa mubayanatul mukhalafah. Mu'anaqah artinya berpeluk-pelukan. Kita memeluk kepada yang kita peluk, dia pun membalas pelukan kita. Kalau sekiranya kita dengan manusia, misalnya ada kawan kita kembali dari Mekah, di Mekah baru saja kejadian Masjidil Haram diduduki oleh orang-orang pendurhaka. Kawan kita juga belum pulang. Setelah ditunggu lamanya 17 hari, alhamdulillah selamat Masjidil Haram tadi daripada serangan, dan dapat ditaklukkan orang-orang yang memperbuat onar tadi. Kawan kita pun dapat pulang. Kita pergi sambut dia ke Halim Perdana Kusuma, atau seperti ke Polonia di Medan, atau ke tempat yang lain. Baru dia turun dari tangga kapal udara itu kita ketemu. Kita peluk dia peluk kita, kadang-kadang air mata turun, jatuh. Saking cintanya kita kepada dia, kita sudah berdebar hati kalau dia mati di Mekah. Meskipun dari mati di Mekah itu juga mencapai kesucian, dia pun menangis, kita menangis karena adanya cinta dalam hati. Itu mu'anaqah namanya, berpeluk, bercium antara kita dengan kawan kita tadi. Ini kita berpeluk, bercium dalam perasaan dengan Tuhan. Mu'anaqatut ta'ah, karena ketaatan kita kepada Tuhan. Di situ, saudara-saudara yang terhormat, payah saya menerangkannya karena saya pun baru mencoba, baru melatih diri
belum sampai kepada taraf yang tertinggi. Bagaimana perasaan kita kadang-kadang apabila kita sampai kepada bacaan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sembahyangku, ibadat, bahkan hidupku dan matiku semua aku serahkan kepada Allah. Ini kita bertelut, menundukkan kepala, melintuhkan hati, menegakkan taat setia kepada Tuhan. Apabila kita punya permintaan dikabulkan dari sebab tunduknya hati dan ikhlasnya kepada Allah, akhirnya kecintaan kita itu dibalas. Itu namanya mu'anaqatut ta'ah. Berpeluk-pelukan kita dengan yang kita sembah itu karena ketaatan. Wa mubayanatul mukhalafah, artinya lain daripada yang lain. Kalau sekiranya dalam kita sembahyang menghadap pada Tuhan, kita diganggu oleh perasaan yang lain, oleh amwalun iqtaraftumuha tijaratun takhshawna kasada wa masakinu tardawna. Kita diganggu oleh rumah tangga, oleh kekayaan, oleh kebun, oleh gedung, oleh anak, oleh istri, oleh keluarga. Mubayanatil mukhalafah. Bukan itu yang aku tuju ya Tuhanku, Engkau yang aku tuju. Yang lain-lain itu alam semua. Hari ini dengan aku, besok meninggalkan aku, atau aku meninggalkan dia. Maka bertambah teguhlah kecintaan tadi. Sebab itu maka dikatakan oleh ulama-ulama yang telah mendalam dauknya, ibadat yang dikerjakan dengan taat setia itu menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita bisa uji sendiri. Misalnya datang waktu, kita sudah dengar azan di masjid, Allahu Akbar, kita siap, kita pergi ambil wudu, kita sembahyang di awal waktunya, kita kerjakan dengan tertib. Wah, bukan main. Itu mu'anaqatut ta'ah namanya. Tapi kalau kita sudah mulai melalaikan, pukul 12 tengah hari masuk waktu zuhur, pukul 2:30 baru kita kerjakan zuhur tadi, nampak bahwa kita cinta kepada Tuhan itu kendor. Nah, di sini tuan-tuan yang terhormat, yang ke-9. Jadi perkataan ini adalah dari seorang sufi, Sahal bin Abdullah At-Tusturi namanya. Yang ke-10, dukhulu sifatil mahbubi alal badali min sifatil muhib. Ini ada seorang sufi namanya Junaid al-Baghdadi mengatakan, yang mahabbah itu, cinta kepada Allah itu ialah masuknya sifat Tuhan yang dicintai itu ke dalam diri kita sebagai ganti daripada sifat yang mencintai, itu sifat kita sendiri. Ini lebih mendalam lagi perkataan dari Junaid al-Baghdadi ini. Sehingga yaitu sebutan yang dicintai itu Allah, sifatnya Rahman, asma'nya Wadud, Ghafur, Jabbar, Qahar, 99 banyaknya. Sama sekali memenuhi kepada hati orang yang mencintai, sehingga tidak teringat lagi yang lain melainkan dia. Kita mengenal kepada orangnya karena tahu akan sifatnya. Bertambah kita melihat akan sifat Allah di dalam alam. Bertambah kita tidak ingat lagi kepada alam, tapi kita ingat kepada Allah. Sehingga pernah dikatakan oleh sufi, ketika Abu Yazid Bustami pergi tawaf, dan ketika dia pulang ditanyai oleh muridnya, apa yang Tuan rasakan? Mula saya masuk, saya lihat Ka'bah. Kemudian lama-lama tidak Ka'bah lagi yang saya lihat, saya teringat kepada Allah. Hilang Ka'bah. Saya masuk sekali lagi, sama ingat saya kepada Allah dan kepada Ka'bah. Tapi lama-lama
Allah juga yang terbantang. Semasuk yang ketiga kali, Allah yang kelihatan, lama-lama baru kelihatan Ka'bah. Saya masuk yang keempat kali, tidak saya melihat Ka'bah lagi, Allah yang kelihatan. Ini perkataan ahli-ahli tasawuf ini kalau kita dalami, kita alami, kita dalami dan kita alami akan terasa dalam hati. Mata melihat alam, hati melihat Tuhan. Sehingga kemana saja mata memandang, bukan alamnya nampak lagi, Allah yang kelihatan dari basar kepada basirah. Jadi katanya Junaid al-Baghdadi itulah mempengaruhi sebutan yang kita cintai itu, sifatnya, namanya di dalam hati kita. Sehingga tidak ada lagi yang lain melainkan itu yang memenuhi hati. Perasaan kita, penanggapan kita yang mempengaruhi ialah perasaan itu. Sehingga segala perasaan, segala penanggapan bertukar sama sekali menghadapkan Tuhan. Dengan demikian itu bertambah lama, karena latihan itu bertambah bergantilah sifat kita yang tercela kepada sifat Tuhan yang terpuji, yang tercinta. Sehingga sesuailah sifat kita dengan sifat Allah ala taqatil basyariyah, atas kesanggupannya seorang manusia. Yang ke-12, antahibal kulla kaliman ahbabta fala yabqa laka minka syai'un. Engkau berikan keseluruhannya kepada yang engkau cintai. Ini adalah keinsafan belaka. Karena kalau kita fikirkan, tidak ada yang kita punya di dalam alam ini sama sekali kepunyaan Tuhan. Walaupun songkok yang kita pakai, baju yang kita pakai, celana, sepatu, arloji dan lain-lain yang lekat di badan kita ini, tambah kita dalami, ini sama sekali cuma pinjaman. Dengan takdir dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya bikinlah gubuk-gubuk saya di Kebayoran Baru dari Perintah nomor 3 Perintah 3 nomor 1. Beberapa tahun yang lalu, kira-kira 20 tahun yang lalu, ada kawan bertanya, ini rumah Buya ini, rumah Tuhan ini, rumah Bapak ini. Saya bilang, bukan, ini rumah Tuhan dipinjamkannya kepada saya selama saya masih hidup. Atau barangkali juga masih saya hidup sudah tidak saya yang punya lagi. Mengangguk kawan tadi, lalu saya tuliskan, hadza min fadli Rabbi, ini rumah adalah kurnia Tuhanku. Liyabluwani ashkuru am ashkur, untuk menguji aku syukur ke aku kepada Allah, am akfur, atau aku melupakan jasa Allah kepada aku. Jadi kufur namanya. Rumah tangga, sawah berjenjang, bandar buatan, mobil dan lain-lain sebagainya, itu pinjaman semua. Jangankan itu, nyawa kita sendiri pun pada hakikatnya bukan kita yang punya. Kenapa begitu? Yang kita punya kan kita menguasainya. Apakah Tuhan berkuasa atas nyawa Tuhan? Apabila maut datang, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Perintah Allah datang, Tuhan dipanggil ke hadratnya, satu saat tak boleh terkemudian, satu saat tak boleh terdahulu. Bukan atas kehendak kita, tapi atas kehendak Tuhan. Jadi dengan jalan seperti itu kita pun insaflah. Karena memang tidak kita yang punya, berikan semua kepada Tuhan. Tidak ada di tangan engkau sesuatu juga lagi, melainkan pinjaman dari Tuhan. Inilah perkataan dari Abu Abdullah Al-Qurashi, seorang sufi lagi. Demikianlah kata beliau tujuan cinta dan hukumnya. Berikan iradat engkau, kemauan engkau, kehendak engkau, perbuatan engkau, harta
mata engkau, waktu engkau kepada Allah, kepada yang engkau cintai. Engkau jadikan semuanya itu terikat di dalam ridha Allah dan kecintaan Allah. Tidak ada engkau mengambil untuk diri engkau sendiri kecuali apa yang diberikan oleh Allah. Dengan keinsafan ini pinjaman. Fata'khudahu maminhu lahu. Engkau boleh ambil itu semua dengan tidak engkau lupakan bahwa ini cuma pinjaman. Yang ke-12, antamhu minal qalbi ma siwal mahbub. Ini perkataan Syibli. Tadi itu ada perkataan dari Abdullah Al-Tusturi, Sa'al bin Abdullah Al-Tusturi, ada perkataan Junaid Al-Baghdadi, ada perkataan Abdullah Al-Qurashi. Sekarang perkataan Syibli. Apa kata beliau? Antam huwa minal qalbi ma siwal mahbub. Hapuskan dari hati selain dari yang kita cintai. Jadi la ilaha illallah dilanjutkan lagi. Apa lanjutnya? La mawjud illallah. Tapi di sini juga lebih mendalam ini. Kalau tidak hati-hati nanti kita bisa jadi wahdatul wujud. Tapi jangan mesti sampaikan, yaitu tidak ada yang ada ini kecuali Allah punya. Aku sendiri pun dia yang punya. Kalau kita punya cinta sejati kepada Allah mau didudukkan, inilah kesempurnaannya, kata Syibli. Selama dalam hati ada sisa lagi tempat buat yang lain, cinta itu sudah meragukan. Ini yang ke-12. Yang ke-13, iqamatul itabi 'ala dawam. Tegakkan penyesalan selalu. Tegakkan penyesalan selalu. Apa maksudnya? Allah tazala atiban 'ala nafsika fi mardatil mahbub wala tarda lahu fiha amalan wala halan. Yaitu engkau selalu menyesali dirimu. Apakah pekerjaanmu ini sudah sempurna? Masih belum. Masih banyak yang kurang. Nikmat terlalu banyak sebagaimana di dalam nomor 7 istiqlalul katsir min nafsika wa istiqsarul qalil min habibika. Memandang sedikit walaupun banyak yang engkau kerjakan. Memandang banyak walaupun sedikit nikmat yang engkau terima dari Tuhan. Tuan-tuan yang terhormat, kalau Tuan pelajari, Tuan renungkan pengajian tasawuf ini, barangkali banyak kesulitan dalam rumah tangga yang dapat Tuan obat sendiri. Saya hampir tiap petang orang datang ke rumah saya, mengadakan konsultasi, menanyakan keadaannya, menyebut kesusahannya dan lain-lain sebagainya. Ada yang mengatakan, saya sudah menjalankan fatwa Bapak. Saya sudah tahajud kalau malam. Kalau siangnya saya sudah sembahyang duha sampai 8 rakaat. Saya sudah mengerjakan sembahyang tobat hampir saban hari. Saya sudah mengerjakan sembahyang tasbih dan lain-lain sebagainya. Apakah itu sudah sempurna? Nah, disinilah kajian ke-13. Selalu tanyai diri. Karena menurut yang saya terima dari guru saya, ayah saya, Syekh Abdul Karim Amrullah, beliau mengatakan dalam riwayat yang beliau baca, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu badannya kurus, matanya cekung, perutnya kempis. Lalu ditanyai orang, inilah yang beliau anukan. Selalu menyelidiki diri, menyesali diri masih kekurangan.
belum tercapai apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang dicintai. Pandang diri ini kecil. Orang yang semacam engkau kecilnya akan mempertalikan cinta dengan Tuhan yang maha besar, maha agung. Siapa engkau wahai? Diri apakah? Sudah sampai taraf iman kita, taraf amal kita, ibadat kita kepada yang patut. Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri saban malam beliau tahajud. Siti Aisyah juga tahajud. Habis tahajud beliau sudah tidur kembali istirahat. Nabi masih saja tahajud. Hatta tawarramat qadamahu, sampai pegal dia punya kaki keduanya. Siti Aisyah bertanya, mengapa sebanyak itu Tuhan sembahyang? Padahal Tuhan punya dosa kan sudah diampuni. Apa jawab beliau? Alam akun abdan syakura. Apakah tidak pantas kalau aku bersyukur kepada Tuhan, katanya. Dan pun Nabi mengatakan, orang yang beriman itu memandang dosanya sebagaimana dia duduk di bawah bukit, takut jatuh bukit itu kepada dirinya. Tidak ada dosa yang kecil, semua dosa dianggapnya besar. Yang di dalam kata modern tabkitud dhamir, atau tolakkan hati atas perbuatan sendiri yang salah. Sekian 24 jam sehari semalam disediakan buat beribadat kepada Tuhan. Tidaklah cukup kita memenuhi yang 24 jam itu dengan ibadat. Malaikat kesalahan juga yang ada. Kita sembahyang, tapi kita berjalan lagi, kita bekerja lagi. Memang Tuhan juga yang menyuruhkan. Tapi berapakah lamanya kita ingat kepada Tuhan? Nah, inilah yang nomor 13. Yang ke-14. Tughara 'alal mahbub an yuhibbahu mislak. Ini perkataan Syibli juga. Apa katanya? Engkau cemburu kepada Tuhan yang engkau cintai itu. Kenapa? Orang yang semacam engkau mencintainya. Memandang hinanya, kecilnya diri, sebagai sambungan penjelasan dari nomor 13 tadi. Ridha. Apakah baru yang saya dapat kerjakan? Dalam umur yang terbatas ini, dalam tenaga yang terbatas ini, dalam angan-angan yang menggeret langit, tetapi kita tidak dapat terbang ke udara. Jadi, terpandang besarnya Tuhan, terpandang kecilnya diri. Dan diri yang kecil itu tidak dapat melepaskan diri dari rahmat dan nikmat Tuhan. Apakah usahaku membalas kesalahan yang begini saja kepada diri? Ini salah satu kemajuan dalam rohani manusia. Sekian dulu, nanti lain hari kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.